Halo semua, perkenalkan nama saya Agung Yusuf Kumpulan, NIM 1903060087. Saya Sabila Dwi Asri, NIM 1903060030. Saya Rizka Firgayani dengan NIM 1903060132. Di sini kami akan membahas beberapa sistem-sistem pada unggas, yaitu pada ayam betina. Ayo ikuti kami terus, jangan lupa. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang sistem Digastoria pada unggas. Yang pertama ada rostrum, yaitu paru. Nah, paru itu terbagi menjadi dua, maksila dan mandibula yang dilapisi oleh zat tanduk. Memiliki fungsi yang sama layaknya mulut pada mamalia. Paru pada ayam bersifat keras, karena hanya digunakan untuk mengambil biji-bijian dan mentransfernya ke crop melalui esofagus. Pada ayam, langit-langit mulut berbentuk segitiga. Di dalam paru ada kelenjar ludah atau yang disebut glandula salivarius. Saliva berfungsi sebagai pelumas untuk memudahkan penelanan melalui paring dan esofagus dan mengandung enzim pencernaan. Enzim-enzim pada ayam yang terkandung pada saliva akan bermuara di crop. Setelah dari rostrum, makanan masuk melalui esofagus. Esofagus merupakan saluran memanjang seperti tabung yang berfungsi untuk meneruskan pakan yang masuk melalui paru, kemudian disalurkan ke crop dengan gerakan peristaltik. Nah, panjang dari esofagus ini adalah 8 cm. Setelah melalui esofagus, makanan akan disimpan di dalam crop. Muara saliva berada di crop. Di crop pertama kali terjadi proses pencernaan karbohidrat, karena pencernaan karbohidrat membutuhkan enzim yang berasal dari glandula saliva, yaitu enzim amilase. Diameter dari crop ini yaitu 8 cm. Teksturnya sedikit halus, baunya asam. Selanjutnya proventriculus, hanya seperti saluran kecil yang akan menjadi tempat antrian makanan sebelum ke gizzard. Selanjutnya yaitu gizzard yang berfungsi untuk memperkecil ukuran partikel makanan secara mekanik. Diameter dari gizzard, nah dapat 7 cm. 1 cm. Teksturnya kasar dan aromanya asam. Nah, ini ada gritnya, banyak. Lapisan kuning dari gizzard bertekstur kasar. Selanjutnya adalah intestinum tenue. Setelah melalui gizzard, makanan diteruskan ke intestinum tenue. Intestinum tenue terbagi 3. Yang pertama, duodenum, batasnya mulai dari ujung gizzard sampai usus yang melekat pada pankreas. Yang kedua, yang ketiga adalah jejunum dan ileum, yang dari luar tidak tampak perbedaannya. Jika dilihat dari mikroskop, akan terlihat fili-fili atau pori-pori yang ada di sepanjang intestinum tenue, yang berfungsi untuk menyerap sari-sari makanan. Panjang intestinum tenue sekitar 106 cm. Panjang dari duodenum sekitar 21 cm. Ini adalah isi dari duodenum, bertekstur lembut dan beraroma sangat asam dengan warna kuningan. Panjang dari jejunum sekitar 35 cm. Berikut adalah isi dari jejunum, bertekstur lembut, berwarna sedikit kecoklatan namun masih warna kuning dan aromanya tidak terlalu asam. Panjang ileum sekitar 50 cm. Tekstur lembut, warna sudah kecoklatan dan aromanya sudah sedikit aroma kotoran. Setelah melewati intestinum tenue, sisa makanan akan masuk ke seka. Sisa-sisa makanan tersebut masuk ke seka hanyalah sisa yang tidak bisa dimanfaatkan tubuh lagi, terutama serat. Panjang seka sekitar 6 cm.
Ini adalah isi seka. Teksturnya cair, berwarna hitam, dan berbau sangat busuk. Lanjutan dari seka adalah rektum, yang sudah mendekati kloaka. Biasanya pada rektum kotoran sudah menghitam dan bau yang dihasilkan oleh bakteri pembusuk yang berada di rektum. Sedangkan panjang rektum sekitar 13 cm. Yang terakhir adalah kloaka, merupakan muara dari 3 saluran, yakni saluran reproduksi, ekskresi, dan digestifus. Sedangkan diameter kloaka sekitar 3 cm. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang sistem genitalia. Sistem reproduksi betina. Sistem reproduksi pada ayam betina terdiri dari ovarium dan oviduk. Ovarium merupakan tempat pematangan sel telur atau ovum, sedangkan oviduk merupakan saluran yang menghubungkan ovarium dengan vagina. Ovarium bentuknya seperti anggur yang menggantung, berwarna kuning dikarenakan berisikan yolk, dengan memiliki ukuran yang bervariasi. Yang berukuran besar biasanya sudah matang. Jumlah rata-rata yolk yang berkembang secara bersama atau dalam waktu yang berdekatan adalah 5-6 folikel. Sejumlah besar folikel lain akan berwarna putih yang menunjukkan calon folikel. Jika folikel sudah besar dan menyerupai kuning telur yang biasa dikonsumsi, folikel tersebut akan jatuh yang menandakan folikel tersebut sudah matang, sehingga ovum akan dibawa ke infundibulum untuk bertemu dengan spermatozoa. Bagian oviduk. Yang pertama ada infundibulum. Bentuknya seperti corong dari oviduk yang berfungsi untuk menangkap ovum atau yolk yang sudah masak sehingga yolk akan menuju magnum. Yolk berada di bagian ini berkisar 15-20 menit. Kemudian didorong ke bagian selanjutnya dengan kontraksi oviduk. Pembatas antara infundibulum dan magnum terdapat lorong kecil. Telur akan fertil apabila di saluran kecil yaitu simpang magnum sudah terdapat spermatozoa yang menunggu. Artinya, proses perkawinan unggas harus terjadi sebelum ovum jatuh ke infundibulum. Panjang infundibulum dapat dilihat panjangnya ialah 5 cm. Selanjutnya adalah magnum. Yolk berada di magnum untuk dibungkus dengan putih telur selama 3,5 jam. Lalu menghasilkan sel albumen atau menghasilkan sel putih telur. Jika spermatozoa tidak berada di simpang magnum, maka yolk akan terbungkus oleh albumen, sehingga spermatozoa tidak dapat menembus jaringan dari albumen yang akan mengakibatkan yolk tidak dibuahi. Ovum akan pertama kali dibungkus oleh tin albumen atau putih telur yang sangat kental. Albumen memiliki 4 komponen, yakni kalaza atau tali penggantung kuning telur yang mengakibatkan kuning telur konstan berada di tengah. Totalnya ialah 27% dari keseluruhan. Albumen yang kedua adalah tin albumen dengan proporsi 57%. Selanjutnya adalah putih telur encer atau tin albumen yaitu 17,3%. Kemudian akan dibungkus putih telur yang paling encer, outer tin white albumen, yang biasanya mengandung air. Mengukur panjang magnum. Dapat dilihat panjangnya ialah 13 cm. Selanjutnya adalah isthmus. Setelah yolk dari magnum dibungkus putih telur, kemudian akan dibungkus lapisan membran dalam isthmus dalam waktu 1/4 jam sampai 1,5 jam, sehingga yolk dan putih telur tidak akan berpencar lagi karena dibungkus membran kerabang. Dapat dilihat panjangnya adalah 4 cm. Selanjutnya adalah uterus. Di uterus terjadi proses klasifikasi atau pembentukan kerabang telur. Dilakukan secara bertahap detik demi detik sehingga telur memiliki pori-pori. Fungsi pori-pori untuk berikan oksigen pada sel ovum di dalam yolk. Sel ovum di dalam yolk yang sudah bertemu spermatozoa akan menjadi blastodem. Adalah sel inaktif atau sel calon embrio unggas yang masih inaktif di mana lamanya berkisar 18-21 jam. Berikutnya adalah panjang uterus.
Dapat dilihat panjangnya adalah 5 cm. Selanjutnya adalah vagina. Telur akan didorong ke vagina dan akan dilapisin dengan suatu cairan yang menutupi pori-pori telur sehingga mencegah masuknya mikroba dan kemudian dikeluarkan dari kloaka. Panjang oviduct ialah 30 cm. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang sistem urinaria. Sistem urinaria terdiri dari ren, ada sinister dan dexter. Kemudian ada saluran ureter yang menuju kloaka. Sistema nervosum. Sistema nervosum. Yang pertama adalah cerebrum atau otak besar. Yang di tengahnya terdapat belahan otak yang biasa disebut dengan hemisfer cerebri. Kemudian di bawahnya cerebrum ada cerebellum, yaitu otak kecil. Kemudian ada medula oblongata yang dihubungkan dengan medula spinalis. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang sistem sirkulatoria. Selanjutnya adalah sistema sirkulatoria, di mana yang pertama adalah nares externus, kemudian nares internus, masuk ke cava moris, lalu ke laring, terus glotis di bagian sini, lalu masuk ke trakea, kemudian masuk ke bronchus, dia dibagi dua, itu sinister dan dexter, lalu ke pulmo. Semua, perkenalkan, nama saya. Ulang, kecepatan kau. Halo semua, perkenalkan, nama saya Agung Yuswanto.